jamaah Masjid Agung, bapak-bapak, ibu-ibu yang semuanya insya Allah dimuliakan dan dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu saat pernah ada seorang Badui. Orang Badui datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya menyatakan sekarang masuk Islam dan saya ingin ikut perang sama Rasulullah. Kau baru masuk Islam, ikut perang? Ya Rasulullah. Ya udah kalau begitu ikut saya. Diajak perang. Setelah perang, menang Rasulullah. Setelah menang, kemudian Rasulullah manggil Badui tadi. Ta'al suwaya, coba kamu kemari. Dipanggil sama Nabi, kemudian masuk di kamar. Apa kata Nabi? Ini ghanimah. Ini rampasan perang. Haknya sahabat yang ikut perang termasuk kamu. Karena ini kamu saya kasih ini. Saya kasih untuk hasil rampasan perang tadi. Dan yang ini tolong kasihkan sahabat-sahabat yang lain. Sekarang kamu menjadi wakil saya untuk membagi rampasan perang ini kepada para sahabat-sahabat yang lain. Diterima sama orang Badui tadi. Kemudian dibagi di luar. Setelah dibagi, malam-malam sahabat-sahabat datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, mahadha. Apakah ini? Kok tadi Badui pada ngasih kami semuanya? Apa ini sembako sama pilkada? Katanya, oh bukan. Itu adalah ghanimah, kita kan baru perang. Ada ghanimah, ada rampasan perang dan semua berhak untuk mendapatkannya. Ditanya sama Rasulullah, kamu dapat berapa? Satu-satu. Sekian ya Rasulullah, sekian Rasulullah. Ternyata persis seperti apa yang apa yang diberikan oleh Rasulullah. Tidak sepeser pun, tidak satu dinar pun, tidak satu dirham pun dikorup oleh Badui tadi. Akhirnya paginya dipanggil lagi sama Nabi, Badui tadi. Ditambah lagi. Ditambah sama Rasulullah, kata Badui tadi, "Mala hadza ittaba'tuka ya Rasulullah." Bukan karena ini aku ikut engkau ya Nabi masuk Islam. Tapi uridu an urma hahuna. Saya ingin di tempat ini aku diajak perang oleh engkau ya Rasulullah. Sehingga kalau aku perang aku mati syahid, itu yang saya inginkan ya Rasulullah. Akhirnya besok waktu perang diajak lagi sama Nabi. Badui yang masuk Islam dan kemudian suruh bagi ghanimah hasil perang tadi itu, rampasan perang tadi itu dibagi dengan jujur tanpa sedikit pun dikurangi sama dia. Ikut perang lagi dia. Setelah ikut perang, ternyata betul sesuai keinginannya, dia terbunuh. Fakutilah, terbunuh dia. Setelah terbunuh, Rasulullah mendengar dia terbunuh, langsung Nabi mengambil mayatnya sahabat tadi, dimandiin sendiri oleh Nabi. Coba alangkah mulianya Badui ini. Dimandiin sendiri sama Rasulullah. Setelah dimandiin fakafanahu, Rasulullah menutup, membungkusnya bukan dengan kain kafan, tapi dengan jubahnya Nabi. Allah, sahabat menangis semuanya. Alangkah mulianya ini Badui ini, baru saja masuk Islam. Dan Nabi menyatakan itu adalah karena kejujurannya. Sholat kata Nabi diangkat sendiri sama Nabi, dipimpin sholatnya oleh Nabi sendiri. Dan kemudian Nabi berdoa dengan doanya yang sangat terkenal. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, hadza rajulun kharaja fi sabilika faqutila syahidan wa ana syahid. Ini doa sangat terkenal dari baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan, tidak seorang pun di antara para sahabat yang meninggal dimandiin sama Nabi, dikafanin sama Nabi, pakai jubahnya Nabi lagi. Allahu Akbar. Alangkah mulianya tadi. Kemudian disolati Nabi yang mimpin sendiri. Didoain sama Nabi, ya Allah ini adalah seorang laki-laki hambamu yang keluar untuk memperjuangkan agamamu dengan kejujuran. Fakutilah syahidan, dia terbunuh syahid. Wa ana ala dzalika syahid, dan atas itu aku menjadi saksi ya Allah. Aku menjadi saksi ya Allah. Kalau sudah kekasih Allah menjadi saksi, artinya orang ini pasti menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah karena maka pantas kalau Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kuntum ma'as shadiqin.
Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Ittaqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup hanya bertakwa dalam konteks kehidupan beribadah saja, tapi kata Nabi, wa kunu ma'as shadiqin. Kalau bersahabat, pilih sahabat yang jujur. Kalau sahabatnya jujur, insya Allah dia akan ikut jujur. Orang itu tergantung pada sahabatnya. Itu yang namanya beduk itu kan terdiri dari kulitnya sapi. Kulitnya sapi itu kalau milihnya milih beduk temennya, milih kayu temennya, pagi siang malam dipukulin terus dia. Tapi kalau temennya mushaf, dari tempatnya mushaf, dia akan diciumin oleh orang-orang. Setiap membaca Quran, taruh di atas lemari. Mengapa? Karena teman. Karena itu mari kita memilih teman yang jujur, apalagi memilih pemimpin. Jangan cuma posturnya saja, jangan cuma kekayaannya, gantengnya saja ibu-ibu, tapi pilihlah yang jujur.